Halo semua, jumpa lagi dengan saya Depri Saipullah. Ya, Patrick Kluivert lagi. Kita bahas lagi Patrick Kluivert karena dia sudah resmi diperkenalkan oleh PSSI. Ada kekhawatiran saat Patrick Kluivert hadir ke Indonesia. Tentunya salah satu kekhawatiran dari publik yaitu bagaimana dia akan meracik tim. Bagaimana dia memulai lagi semuanya dari nol, dari warisan Sintayong kepada timnas Indonesia. Sintayong sudah memegang timnas Indonesia cukup lama dari berbagai kelompok umur, dan di timnas senior dia sudah membentuk seluruh pemain dari lokal sampai diaspora. Dia satukan dalam pola permainannya. Nah, saat dia diganti, salah satu kekhawatiran publik yaitu bagaimana Patrick Kluivert akan memulai uh, meracik strategi dengan timnas Indonesia, karena semuanya akan dimulai dari nol lagi. Tapi waktu konferensi pers dia memberi sinyal positif. Ada beberapa hal positif yang saya catat, yaitu pertama, walaupun dia adalah Belanda ya, maksudnya dia adalah pelatih yang kental dengan kultur atau gaya main Belanda, dia mengatakan bisa adaptasi dengan formasi apapun. Kita tahu Sintayong selama ini banyak menggunakan formasi 3-4-3 atau 3-4-1-2 atau 3-5-2, di mana posisi fullback adalah sangat sentral bagi Sintayong, karena saat melawan tim kuat, fullback akan jadi back murni atau bakal stay di belakang dan kurang bergerak ke depan. Nah, di formasi Patrick Kluivert mungkin akan berbeda karena dia mengatakan lebih sering dengan 4-3-3. Tapi sinyal positif yang saya catat dari komentarnya yaitu dia tidak akan memaksakan formasi yang diinginkannya. Dia akan lihat dulu bagaimana pemain, di mana pemain merasa nyaman saat bermain. Apakah akan stay dengan formasi Sintayong atau dengan formasi baru, menurut dia tidak masalah. Tapi satu hal, dia menegaskan bahwa dia sangat senang dengan pola menyerang. Yang saya amati, kalau Patrick Kluivert langsung mungkin susah ya, saya juga belum lihat video saat dia memimpin klub, walaupun klub atau timnas ya, walaupun hasil-hasilnya memang tidak begitu meyakinkan. Tapi kalau dilihat dari pengalaman dia, terus bagaimana pelatih yang mempengaruhi dia, utamanya Louis van Gaal yang pernah menjadi pelatih, sekaligus dia pernah jadi asisten Louis van Gaal, pasti 4-3-3 yang akan dipakai. Nah, dengan formasi ini, menurut saya timnas Indonesia tidak akan kesulitan untuk beradaptasi. Yang berbeda di formasi 4-3-3 ini dibandingkan era Sintayong, mungkin memang fullback bakal lebih menyerang. Nah, yang perlu diperhatikan di 4-3-3 adalah pemain gelandang bertahan atau dua double pivot yang akan berperan sebagai back saat dua fullback menyerang. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Perubahannya mungkin itu ya. Karena di 4-3-3 ini, teman-teman bisa lihat, 4-3-3 atau 4-2-3-1, tergantung suasana ya, karena formasi itu cair ya. Fullback memerankan peran penting. Lihat bagaimana Barcelona atau juga beberapa klub, misalkan Manchester United sekarang dengan Ruben Amorim yang lebih mirip Sintayong. Dua fullback adalah kunci. Nah, perbedaannya gelandang bertahan inilah yang akan memerankan sebagai back saat dua fullback
menyerang. Ini mungkin tidak terlihat saat di era Sintayong ya, karena fullback ya mereka memang paling kerja keras karena dituntut untuk maju dan mundur. Ya pemain lain pasti mengcover posisi yang ditinggalkan oleh fullback. Tapi di formasi 4-3-3 itu lebih penting lagi. Dan itu seperti otomatis terjadi saat pertandingan berjalan. Nah, ya itu. Kembali ke sikap Patrick Kluivert, dia mengaku akan melihat dulu di mana pemain nyaman, pemain skuad yang ada sekarang di timnas Indonesia, bagaimana nyamannya saat bermain. Apakah tetap dengan gaya di era Sintayong? Mungkin saja itu terjadi, atau memang harus berubah. Kita harus menunggu itu, karena kan latihan aja belum, pemilihan pemain aja belum, walaupun siapa-siapa saja ya udah kelihatan lah. Kemungkinan tidak banyak jauh berbeda ya. Walaupun nanti bulan depan, Februari, Patrick Kluivert akan mencari pemain-pemain berbakat dari Liga 1 atau Liga 2. Tapi kemungkinan itu cukup berat. Karena yang dia inginkan sekarang yaitu hasil positif. Karena di konferensi pers dia juga tegaskan ingin satu-satunya cara untuk mengambil hati fans timnas Indonesia yaitu dengan memenangkan pertandingan. Maka itu dia tidak bisa coba-coba. Di konferensi pers juga dia tegaskan bahwa dia akan melihat bagaimana fisik pemain. Dan dia mewanti-wanti kalau pemain tidak kurang banyak bermain di klub, ya itu artinya mereka kurang bugar. Dan karena itu dia berharap seluruh pemain benar-benar punya menit bermain di klub. Nah ini kita pantas tunggu juga karena di era Sintayong banyak pemain yang tidak banyak main di klub tapi lebih banyak main di timnas Indonesia. Nah perubahan ini yang harus kita tunggu. Dan yang menarik juga bagaimana nantinya starting 11 yang akan digunakan oleh Patrick Kluivert. Kalau untuk jangka waktu dekat ya, untuk bulan Maret saja, karena kita mungkin akan bertambah 2 pemain, yaitu Ole Romeni dan Jero Riedewald, menurut saya formasi 4-3-3 siap dipakai. Dan itu pemainnya ada. Untuk kiper ya, udah pastilah Martin Paes. Yang terbaik saat ini. Yang paling bisa diandalkan untuk saat ini. Untuk 4 back belakang. Nah, untuk 2 back tengah, pasti Captain J. Ijes, Max Hilgers, atau Rizky Ridho. Ini 3 pemain inilah yang akan mengisi 2 posisi ini. Kalau Max Hilgers absen atau dicadangkan ya Rizky Ridho dulu. Ini pasti 3 pemain ini. Nah, di posisi fullback yang seperti saya katakan memegang peran penting di formasi 4-3-3, di formasi menyerang tiki taka ala Belanda, kita juga punya 2 pemain terbaik. Di kiri ada Calvin Perdong dan di kanan Kevin Dix. Dan Kevin Dix sudah memperlihatkan bagaimana umpan-umpan tarik dia, bagaimana overlapping dia, bagaimana dia memberi umpan silang. Ini dibutuhkan di formasi 4-3-3. Calvin Perdong juga begitu. Tak hanya menyerang, dia juga tidak kenal lelah untuk kembali ke belakang. Nah, untuk posisi 3 pemain tengah ya dengan hadirnya Jairo Riedewald, menurut saya 3 pemain di tengah nantinya adalah Tom Haye, Jairo Riedewald, dan Ivar Jenner. Nah, saat terjadi melakukan serangan,
Jero Riedewald atau Ivar Jenner bisa berperan sebagai pelapis di belakang atau pengganti satu pemain untuk menemani dua bek tengah. Sedangkan di depan kita punya formasi baru lagi. Kalau ya ini bagaimana dinamikanya ya sebelum Maret nanti. Kalau saya sih melihat Eliano Renders mungkin di kiri, di tengah oleh Romeni, dan di kanan Marcelino atau Ragnar. Kalau lawan Australia pasti sepertinya Marcelino karena Ragnar tidak main ya, karena akumulasi kartu. Jadi begitu kira-kira teman-teman gambaran Patrick Kluivert ya, sinyal positif dari Patrick Kluivert. Dia juga berani, tidak masalah dengan tekanan, tapi semua itu harus dibuktikan dulu. Satu-satunya cara dia bisa membuat fans percaya ya memenangkan pertandingan, karena jadi pelatih timnas Indonesia itu tidak mudah. Demikian teman-teman ulasan saya, semoga menjadi informasi yang menarik dan berguna, dan pastinya salam olahraga.